Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, bisa jadi ini adalah salah satu cara Allah menegur dengan lembut dan mengingatkanmu. Setidaknya, luangkan sedikit waktu untuk menuliskan istighfar di kolom komentar, sebagai bentuk harapan dan doa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa yang disengaja maupun yang tidak kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berada di titik hidup di mana Anda merasa sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah bekerja keras dari pagi hingga malam, sudah menabung meski sedikit demi sedikit, namun rizki tetap terasa sempit. Utang datang silih berganti, kebutuhan seakan tidak ada habisnya, sementara peluang-peluang baik justru sering terlewat tanpa sempat dimanfaatkan. Banyak orang berada di kondisi seperti ini. Mereka bukan orang malas, mereka bukan orang yang tidak mau berusaha, namun hidupnya terasa berat. Pikirannya penuh dan hatinya lelah. Padahal di luar sana, ada orang yang penghasilannya biasa saja. Hidupnya sederhana, namun tampak lebih tenang, lebih lapang, dan perlahan terbebas dari lilitan hutang. Perbedaannya seringkali bukan terletak pada besar kecilnya penghasilan, tetapi pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan yang terlihat sepele, namun jika dilakukan terus-menerus, bisa membuka atau justru menutup pintu rizki. Tahukah Anda bahwa cara bangun pagi, cara berbicara, cara memperlakukan uang, bahkan cara memperlakukan orang lain, semuanya memiliki pengaruh besar terhadap keberkahan hidup. Rezeki bukan hanya tentang angka, tetapi tentang ketenangan, kemudahan, dan keberlanjutan. Di video ini, saya ingin mengajak Anda merenung bersama. Kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan sederhana yang sering dianggap remeh, namun diam-diam bisa mengubah arah hidup. Kebiasaan yang jika dijaga dengan konsisten, insya Allah mampu membuat rezeki lebih lancar, hutang lebih cepat terselesaikan, dan hidup terasa jauh lebih ringan. Dengarkan perlahan, tidak perlu terburu-buru, resapi setiap kalimatnya. Ambil yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kebiasaan pertama yang sering diremehkan adalah bangun pagi lebih awal. Bangun pagi bukan sekedar soal disiplin waktu, tetapi tentang kesiapan jiwa dan raga menyambut rezeki. Waktu pagi adalah waktu yang penuh keberkahan. Udara masih segar, pikiran belum dipenuhi beban, dan hati masih muda diajak untuk bersyukur. Orang yang terbiasa bangun pagi memiliki kesempatan lebih luas untuk menata hidupnya. Ia bisa memulai hari dengan ibadah, dengan doa, dengan niat yang lurus. Ia tidak memulai hari dengan tergesa-gesa, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa setiap detik adalah amanah. Bangun pagi juga melatih kedisiplinan. Ketika seseorang mampu menaklukkan rasa malas di pagi hari, ia akan lebih mudah mengendalikan dirinya di waktu-waktu lain. Disiplin inilah yang kemudian terbawa dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam cara mengelola keuangan. Tidak sedikit orang yang hidupnya berubah hanya karena satu kebiasaan ini. Produktivitas meningkat, pikiran lebih fokus, dan peluang-peluang yang sebelumnya terlewat kini bisa dimanfaatkan. Bahkan banyak yang merasakan bahwa setelah membiasakan diri bangun pagi, urusan rezeki terasa lebih dimudahkan. Kebiasaan kedua adalah bersedekah meski dalam jumlah kecil. Banyak orang menunda sedekah karena merasa belum cukup, padahal justru memberi di saat sempit itulah yang melapangkan. Sedekah tidak selalu tentang jumlah, tetapi tentang ketulusan. Memberi Rp1.000 dengan hati ikhlas jauh lebih bernilai daripada memberi besar namun dengan berat hati. Ketika seseorang terbiasa memberi, ia sedang melatih dirinya untuk percaya bahwa rezeki tidak akan habis karena dibagikan. Sedekah membersihkan hati dari rasa takut kekurangan. Ketika rasa takut itu hilang, pikiran menjadi lebih jernih, langkah menjadi lebih ringan, dan rezeki pun datang dari arah yang seringkali tidak terduga. Bisa berupa pertolongan, kemudahan, atau peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Sedekah juga membangun energi sosial. Orang yang gemar berbagi biasanya dikelilingi oleh lingkungan yang baik. Ketika suatu hari ia berada dalam kesulitan, pertolongan datang lebih cepat karena kebaikan yang pernah ia tanam. Kebiasaan ketiga adalah menjaga lisan. Banyak orang tidak sadar bahwa rezekinya seret bukan karena kurang usaha, tetapi karena lisannya terlalu sering mengeluh.
Keluhan yang diulang-ulang membentuk pola pikir negatif. Fokus hidup pun hanya tertuju pada masalah, bukan pada solusi. Mengeluh, membicarakan keburukan orang lain, atau menyebarkan energi negatif secara tidak langsung menutup pintu keberkahan. Sebaliknya, lisan yang dijaga untuk berkata baik, bersyukur, dan mendoakan orang lain justru membuka banyak jalan. Orang yang menjaga lisannya lebih mudah dipercaya. Ia lebih disukai, lebih dihormati, dan lebih mudah diajak bekerja sama. Dalam dunia kerja maupun usaha, kepercayaan adalah modal yang sangat berharga. Menjaga lisan juga melatih kesabaran. Ketika seseorang berhenti mengeluh, ia akan mulai berpikir jernih. Ia akan mencari jalan keluar, bukan mencari kambing hitam. Dari sinilah perubahan finansial seringkali bermula. Kebiasaan keempat adalah menabung secara konsisten. Menabung bukan soal besar kecilnya nominal, tetapi soal kebiasaan. Menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan melatih kita untuk hidup terencana. Orang yang terbiasa menabung biasanya lebih bijak dalam membedakan kebutuhan dan keinginan. Ia tidak mudah tergoda oleh gaya hidup sesaat. Tabungan memberikan rasa aman, sehingga keputusan finansial bisa diambil dengan tenang. Sedikit demi sedikit yang disimpan dengan konsisten akan menjadi sesuatu yang berarti. Dari sinilah banyak orang akhirnya mampu keluar dari jeratan hutang dan mulai membangun masa depan yang lebih stabil. Kebiasaan kelima adalah bersyukur. Bersyukur adalah kunci ketenangan. Orang yang bersyukur jarang merasa kekurangan, meski hidupnya sederhana. Hatinya lapang, pikirannya jernih, dan langkahnya ringan. Rasa syukur mengubah cara pandang. Masalah tidak lagi dilihat sebagai beban, tetapi sebagai pelajaran. Keterbatasan tidak lagi dianggap sebagai penghalang, tetapi sebagai ujian untuk naik kelas. Orang yang bersyukur lebih mudah melihat peluang. Ia tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia fokus memperbaiki diri dan memanfaatkan apa yang ada di hadapannya. Dengan hati yang bersyukur, rezeki terasa cukup, hidup terasa ringan, dan jalan keluar dari kesulitan pun lebih mudah ditemukan. Kebiasaan keenam yang sering dianggap sepele namun dampaknya sangat besar adalah membayar hutang tepat waktu. Banyak orang merasa hutang adalah hal biasa, sehingga menunda pembayaran dianggap wajar. Padahal, hutang yang tertunda bukan hanya membebani keuangan, tetapi juga membebani pikiran dan hati. Saat seseorang memiliki hutang yang belum terselesaikan, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ada rasa cemas, ada beban yang terus dibawa kemanapun melangkah. Beban inilah yang seringkali menghambat fokus, menurunkan produktivitas, dan akhirnya membuat peluang rezeki terlewat begitu saja. Membayar hutang tepat waktu, meski sedikit demi sedikit, adalah bentuk tanggung jawab dan kejujuran. Orang yang menjaga amanah hutang biasanya lebih dipercaya oleh lingkungan sekitarnya. Kepercayaan ini sangat berharga, karena dari situlah sering muncul peluang kerja, usaha, atau bantuan yang tidak terduga. Kebiasaan membayar hutang juga melatih disiplin finansial. Kita belajar mengatur pengeluaran, menentukan prioritas, dan hidup lebih terencana. Ketika hutang berkurang, beban hidup pun terasa lebih ringan, dan jalan rezeki menjadi lebih lapang. Kebiasaan ketujuh adalah menjaga kesehatan melalui pola makan dan minum yang baik. Banyak orang tidak menyadari bahwa tubuh adalah alat utama untuk mencari rezeki. Ketika tubuh sehat, pikiran jernih, energi stabil, dan semangat hidup meningkat. Sebaliknya, tubuh yang sering sakit membuat seseorang mudah lelah, mudah emosi, dan sulit fokus. Produktivitas menurun, peluang terlewat, dan penghasilan pun terdampak. Karena itu, menjaga pola makan dan minum sebenarnya adalah investasi jangka panjang untuk kelancaran rezeki. Makan dan minum sehat tidak harus mahal. Yang terpenting adalah seimbang dan cukup. Tubuh yang dirawat dengan baik akan membantu kita bekerja lebih optimal, mengambil keputusan lebih bijak, dan menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran. Kesehatan juga berkaitan erat dengan ibadah dan kebaikan. Saat tubuh sehat, kita lebih mudah beribadah, lebih kuat membantu orang lain, dan lebih siap menjalani aktivitas yang mendatangkan keberkahan. Kebiasaan ke-8 adalah menjaga hubungan baik dengan sesama. Rezeki seringkali datang melalui perantara manusia, bisa dari teman, tetangga, keluarga, atau bahkan orang yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Orang yang menjaga hubungan baik, bersikap ramah, dan ringan tangan, biasanya dikelilingi oleh energi positif.
Lingkungan yang baik membuka banyak pintu, mulai dari informasi, kesempatan kerja, hingga bantuan saat sedang kesulitan. Sebaliknya, orang yang mudah marah, suka menyimpan dendam, atau memutus hubungan silaturahmi, seringkali hidupnya terasa sempit. Bukan karena rezekinya sedikit, tetapi karena jalannya tertutup oleh sikapnya sendiri. Menjaga hubungan baik bukan berarti harus selalu menyenangkan semua orang, tetapi menjaga adab, menghormati, dan tidak menyakiti. Dari sikap inilah kepercayaan tumbuh, dan dari kepercayaan itulah rezeki seringkali mengalir. Kebiasaan ke-9 adalah mengatur waktu dengan bijak. Waktu adalah aset yang paling berharga. Uang bisa dicari, tetapi waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Orang yang pandai mengatur waktu biasanya lebih terarah dalam hidup. Ia tahu kapan harus bekerja, kapan harus belajar, kapan harus beristirahat, dan kapan harus mendekatkan diri kepada Allah. Hidupnya tidak dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Mengatur waktu membantu kita memaksimalkan potensi diri. Pekerjaan selesai tepat waktu, kualitas kerja meningkat, dan peluang baru pun lebih mudah diraih. Hutang pun lebih cepat teratasi karena waktu digunakan untuk hal-hal yang produktif. Kebiasaan ini juga melatih disiplin dan konsistensi. Ketika seseorang terbiasa menghargai waktu, ia akan lebih menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Dari sinilah kehidupan yang lebih tertata dan berkah mulai terbentuk. Kebiasaan ke-10 adalah membaca dan belajar setiap hari. Ilmu adalah salah satu pintu rezeki yang paling luas. Orang yang terus belajar akan selalu menemukan cara baru untuk berkembang. Belajar tidak harus melalui pendidikan formal. Membaca buku, artikel, atau mendengarkan hal-hal yang bermanfaat sudah cukup untuk membuka wawasan. Ilmu yang sederhana pun bisa menjadi pembeda besar dalam hidup. Orang yang gemar belajar biasanya lebih adaptif terhadap perubahan. Ia tidak mudah panik saat menghadapi masalah, karena ia memiliki banyak sudut pandang dan solusi. Dari sinilah peluang finansial seringkali muncul. Kebiasaan belajar juga meningkatkan rasa percaya diri. Ketika seseorang merasa mampu dan siap, ia lebih berani mengambil peluang dan lebih tenang menghadapi resiko. Kebiasaan ke-11 adalah memulai hari dengan doa. Doa adalah penghubung antara usaha manusia dan pertolongan Allah. Memulai hari dengan doa membuat hati lebih tenang dan pikiran lebih terarah. Orang yang memulai hari dengan doa biasanya lebih sabar dan lebih siap menghadapi tantangan. Ketika masalah datang, ia tidak langsung panik karena hatinya sudah disiapkan sejak pagi. Doa juga menumbuhkan rasa tawakal. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tetap sadar bahwa hasil akhir ada di tangan Allah. Sikap inilah yang membuat usaha terasa lebih ringan dan penuh keberkahan. Kebiasaan ke-12 adalah hidup sederhana dan tidak boros. Boros seringkali menjadi penyebab utama hutang dan stres finansial. Hidup sederhana bukan berarti kekurangan, tetapi hidup sesuai kemampuan. Orang yang hidup sederhana biasanya lebih fokus pada hal-hal yang penting. Ia tidak mudah tergoda oleh gaya hidup orang lain. Pengeluarannya terkontrol, tabungannya terjaga, dan pikirannya lebih tenang. Hidup sederhana juga membuka ruang untuk bersedekah. Ketika pengeluaran tidak berlebihan, kita lebih mudah berbagi, dan dari berbagi itulah keberkahan seringkali datang. Orang yang hidup sederhana biasanya lebih cepat bangkit dari kesulitan. Karena beban hidupnya ringan, ia lebih fleksibel dan lebih siap menghadapi perubahan. Kebiasaan ke-13 adalah rutin membersihkan rumah dan lingkungan. Rumah yang bersih dan rapi menciptakan suasana yang nyaman. Pikiran menjadi lebih jernih, emosi lebih stabil, dan semangat hidup meningkat. Lingkungan yang bersih membantu kita fokus pada hal-hal produktif. Rumah bukan hanya tempat istirahat, tetapi juga tempat lahirnya ide dan keputusan penting dalam hidup. Membersihkan rumah juga melatih disiplin dan konsistensi. Kebiasaan kecil ini membentuk karakter yang rapi dan teratur, yang secara tidak langsung berdampak pada cara kita mengelola keuangan dan pekerjaan. Kebiasaan ke-14 adalah menghindari hutang konsumtif. Tidak semua hutang itu buruk, tetapi hutang untuk hal-hal yang tidak produktif seringkali menjadi sumber masalah. Hutang konsumtif membuat penghasilan habis sebelum dinikmati. Cicilan menumpuk, stres meningkat, dan kebebasan finansial semakin jauh. Menghindari hutang konsumtif adalah langkah penting menuju hidup yang lebih tenang.
Dengan mengurangi hutang yang tidak perlu, kita memberi ruang bagi rezeki untuk berkembang. Penghasilan bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan berjangka panjang. Kebiasaan ini melatih kesabaran dan pengendalian diri. Kita belajar menunda keinginan demi masa depan yang lebih baik. Kebiasaan ke-15, sekaligus yang paling menentukan adalah berdoa dan bertawakal. Setelah semua usaha dilakukan, setelah disiplin dijaga, setelah kebiasaan diperbaiki, maka langkah terakhir yang tidak boleh ditinggalkan adalah menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah sikap hati yang tenang setelah berikhtiar. Orang yang bertawakal tetap bekerja keras, tetap berusaha maksimal, namun tidak membiarkan kecemasan menguasai hidupnya. Ia yakin bahwa apa yang ditakdirkan untuknya tidak akan tertukar, dan apa yang bukan miliknya tidak akan memaksanya kehilangan ketenangan. Ketika seseorang bertawakal, pikirannya lebih jernih. Ia tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ia tidak mudah putus asa ketika hasil belum sesuai harapan. Justru dari ketenangan itulah, solusi seringkali muncul tanpa disangka-sangka. Banyak orang yang hidupnya terasa berat bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu memikul semuanya sendirian. Hatinya penuh cemas, pikirannya dipenuhi ketakutan akan masa depan. Padahal ketika hati bersandar kepada Allah, beban seberat apapun akan terasa lebih ringan. Berdoa dan bertawakal menjaga hati tetap bersih. Hati yang bersih lebih mudah bersyukur, lebih mudah bersabar, dan lebih mudah menerima pelajaran hidup. Dari hati yang seperti inilah keberkahan rezeki mengalir dengan tenang. Jika kita melihat kembali seluruh kebiasaan yang telah dibahas, semuanya sebenarnya sederhana. Tidak ada yang rumit, tidak ada yang membutuhkan modal besar. Semua bisa dimulai hari ini dari kondisi apapun kita berada sekarang. Bangun pagi, bersedekah meski sedikit, menjaga lisan, menabung, bersyukur, membayar hutang tepat waktu, menjaga kesehatan, merawat hubungan baik, mengatur waktu, terus belajar, memulai hari dengan doa, hidup sederhana, menjaga kebersihan, menghindari hutang konsumtif, dan menutupnya dengan doa serta tawakal. Semua kebiasaan ini saling terhubung. Satu kebiasaan memperkuat kebiasaan lainnya. Ketika satu diperbaiki, yang lain akan ikut membaik. Inilah yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Mereka mencari jalan pintas untuk kaya, mencari amalan instan untuk cepat berhasil, namun melupakan kebiasaan kecil yang justru menjadi pondasi hidup. Padahal, perubahan besar selalu lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk memulai. Jangan menunggu hutang lunas untuk bersedekah. Jangan menunggu kaya untuk bersyukur. Jangan menunggu lapang untuk berdoa. Mulailah dari apa yang Anda miliki hari ini. Jika hari ini Anda merasa hidup masih berat, jangan menyalahkan diri sendiri. Jadikan ini sebagai titik balik. Pilih satu kebiasaan saja untuk mulai diperbaiki. Tidak perlu banyak. Satu saja dulu, tapi lakukan dengan konsisten. Besok, tambahkan satu kebiasaan lagi. Minggu depan, tambah lagi. Perlahan namun pasti, Anda akan merasakan perubahan. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih. Jalan rejeki terasa lebih terbuka. Rejeki bukan hanya tentang uang yang bertambah, tetapi tentang kemudahan hidup. Tentang hutang yang satu persatu terselesaikan, tentang tidur yang lebih nyenyak, tentang bangun pagi dengan hati yang lebih ringan. Ketika kebiasaan kita berubah, cara Allah menurunkan rezeki pun berubah. Bisa jadi bukan langsung dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk peluang, kesehatan, ketenangan, dan orang-orang baik yang hadir di sekitar kita. Dan dari semua itu, sedikit demi sedikit, hidup yang tadinya terasa sempit mulai terasa lapang. Hutang yang tadinya menyesakan perlahan menemukan jalan keluarnya. Masalah yang tadinya terasa besar mulai mengecil karena hati sudah lebih kuat. Jika Anda merasa naskah ini berbicara tentang hidup Anda, jangan abaikan. Bisa jadi ini adalah pengingat lembut agar Anda kembali menata kebiasaan, bukan sekedar mengejar hasil. Semoga setiap langkah kecil yang Anda mulai hari ini menjadi jalan kebaikan yang panjang. Semoga Allah memudahkan urusan Anda, melapangkan rezeki Anda, dan memberikan ketenangan dalam setiap proses hidup.
Jika naskah ini bermanfaat, jadikan ia sebagai pengingat untuk diri sendiri. Dengarkan kembali saat hati mulai lelah, resapi kembali saat hidup terasa berat. Semoga Allah mengganti setiap kesabaran dengan kemudahan, setiap usaha dengan keberkahan, dan setiap doa dengan jawaban terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.